Ya, beliau adalah Mr. Sugesti Power Indonesia. Untuk beri tepuk tangan yang menang kepada Coach Aris Ahmad Jaya. Jatuh cinta itu bukan karena wajah kau, tapi karena perasaan. Dan perasaan itu ada di bawah sana. Saya langsung buktikan. Berkanda baik. Ini adalah air biasa yang tidak berisiko untuk menjatuhkan. Dan ketika pikiran kita berkata bahwa ini tidak berisiko, maka ketika saya lempar, maka tidak ada rasa deg-degan, karena hanya teriakan. Itu biasa, bawa. Tapi lihat baik-baik ketika yang saya lempar adalah ini. Di dalam pikiran kita ini berisiko. Namun dalam hidup kita berbicara tentang kesiapan. Saya tidak pernah memberitahu kapan saya lempar dan dalam mana. Ya, terima kasih, ini penyelamat loh, menyelamatkan. Dan ketika saya lempar lebih jauh, maka rasa deg-degan jauh lebih besar. Saya akan pilih sebelah sini atau sebelah sini. Dan yang perlu Anda tahu, orang-orang hebat adalah orang yang siap menghadapi masalah sebelum masalah itu datang. Dan ketika tidak ada masalah, maka dia akan menciptakan masalah untuk dirinya, tapi bukan membuat masalah untuk orang lain. Dan baik-baik. Tadi yang nyanyi siapa? Oke. Ya. Saya beritahu pada kalian, kesuksesan itu bisa dimulai apa yang kita cintai. Ketika dia bisa membawakan lagu yang hebat, maka dia akan punya kesempatan, akan memiliki banyak kesempatan. Tadi Lofi ya? Lofi di situ aja. Karena saya yang butuh satu menjadi partner saya. Dengarkan baik-baik kawan. Bukan besar impianmu yang baku besar, tapi seberapa besar dirimu atas impian itu yang baku besar. Mulai suka bernyanyi siapa? Saya beritahu, dia suka bernyanyi sejak dalam kandungan. Tidak percaya? Saya akan tunjukkan pada kalian kekuatan untuk membuat saya seperti ini. Apakah tangan? Lihat bagaimana dia suatu hari nanti akan menjadi orang hebat. Dimulai dari pikiran bawah sadarnya. Dan pikiran bawah sadar itu sederhana. Ketahuilah apa yang kau mau, cintailah apa yang kau inginkan, dan lakukan yang terbaik. Dan saya akan terjadi. Bagaimana mata? Hadirkan ketika engkau tadi bernyanyi, betapa banyak orang menghargai, betapa banyak orang yang menyukai suara, betapa banyak orang yang senang dan cinta atas apa yang kau beri. Dan ketika dia menghadirkan rasa nyaman, itu yang hadir adalah energi. Lihat, ini kuat banget. Tiba-tiba kuat karena ada endorfin. Endorfin seperti ini. Dan coba kalian lihat, ketika saya bangun di pikiran bawah sadarnya itu ketidaknyamanan, maka yang terjadi adalah sedih, turun, dan lupa nama. Siapa mau? Ayo, siapa mau? Dan dia kehilangan namanya dengan saya mencuri kesedihannya. Dan dia tiba-tiba menangis bukan karena saya. Dia menangis bukan karena saya. Dia sedih bukan karena saya. Karena saya tidak punya masalah dengan dia. Dia sedih atas masalah ini.
dan dia lupa namanya. Siapa namanya? Dia bilang Edward. Ketika dia mau menghadirkan komunitasnya bahagianya, maka benar itu Edward. Saya pesan pada Edward, kamu mencintai, menyukai pelayanan. Bernyanyi adalah melayani, bernyanyi adalah memberi. Dan dia ambil di sini untuk 5 menit, latihannya bertahun-tahun, berbulan-bulan. Latihannya bukan di atas panggung loh, tapi dia mendengarkan. Dan yang luar biasa adalah dia merasakan. Lagunya tadi adalah lagu yang disuarakan dengan rasa. Saya beritahu, wah, lihat, perhatikan ya. Ketika dia menangkap ini, balikan saya. Dan ketika dia menangkap ini, yang teriak orang lain dan dia tenang. Artinya apa? Penonton hanya bisa berkarya. Penonton lain bisa berbicara. Terima kasih dong. Terima kasih. Mari kita jadi orang bisa. Nah, jadi begini. Ada sebuah peristiwa yang harus Anda tahu. Dan saya akan tunjukkan kekuatan tidak dulu. Saya diterima di IBB dan Bian tanpa tes pergerakan paling bintang. Saya kasih tahu caranya. Perguruan tinggi negeri maupun swasta itu bukan menghantarkan kesuksesan, tapi bagaimana engkau mencintai apa yang kau pilih untuk menghantarkan. Perhatikan saya. Suatu hari ada seorang yang sedemikian luar biasa susah untuk diartikan. Dia sahabat saya. Tidak seorang pun yang bisa melakukannya. Pokoknya dia adalah biang kerok di sekolah ini. Tapi hari ini dia menjadi seorang yang hebat, menjadi orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan banyak orang. Saya tanya kepada dia, apa yang membuatmu berubah? Karena saya tahu siapa dirimu dulu. Apa yang membuatmu berubah? Ternyata dia berkata, yang membuatku berubah adalah karena saya punya masalah yang tidak seorang yang bisa memecahkan masalah saya. Wih, keren banget. Masalahmu apa? Saya tidak lagi dipercaya oleh orang lain. Itu masalah terbesar saya. Dan saya memulai bagaimana saya dipercaya. Siapa yang pertama kali harus percaya pada diri saya? Ternyata diri saya sendiri. Ternyata saya dulu membuat masalah untuk membuat orang lain percaya sama saya, tapi saya sendiri tidak percaya dengan diri saya. Kalau saya tanya, apa yang membuatmu percaya pada dirimu? Jawabannya sederhana. Karena saya merasakan orang tidak peduli dengan saya peduli dengan diri saya. Dan saya baru tahu sekarang, ternyata cara tercepat untuk membuat seseorang itu gagal adalah jangan pernah percaya pada diri sendiri, karena orang lain tidak akan percaya dengan kita. Jadi ingat, engkau dipercaya bukan karena hebat di semua bidang, tapi engkau dipercaya karena engkau memiliki satu yang terbaik, dan itu yang melengkapi kehidupan banyak orang. Ketika Edward bisa bernyanyi sedemikian hebat, kamu harus mulai hari ini percaya dari titik di mana kamu paham. Lo boleh juga gitu. Jadi sekarang apakah kamu IPA atau IPS? Itu adalah masa lalumu. Yang terkadang pilihanmu bukan karena itu keinginanmu. Saya pun sama, saya seorang dokter hewan kok. Namun saya tahu bahwa itu ternyata bukan bidang terbaik saya. Setelah saya menemui dokter hewan itu sendiri. Tapi saya setelah tahu ternyata kemampuan saya di komunikasi. Setiap kali orang datang menemui saya ternyata lebih curhat tentang dirinya daripada curhat tentang hewannya. Kita harus segera tahu. Ini adalah para pejabat di negeri ini. Ini jaksa tingkat provinsi dihadirkan untuk ikut dalam sebuah acara di mana saya berbicara. Yang saya tanya kepada ini, jadi beliau mengundang saya tanya, Pak, apa yang buat Bapak mengundang saya? Padahal banyak motivator hebat selain saya. Jawaban dia sederhana, karena nomor handphone Pak Aris ada di handphone saya. Kalian tahu nggak? Teman, hubungan, kawan itu jauh lebih hebat daripada orang pintar yang tidak punya teman. Ingat ya guys, jadi tahu ya, penyanyi terhebat pun butuh orang lain untuk mendengarkan dia, untuk mengorbitkan dia. Yang perlu kalian pahami adalah berdasarkan penelitian terbaru, orang yang mau berkawan, berteman, memberi, berbagi, memperhatikan, mudah cari kerja.
saya itu memberitahukan banyak pekerjaan ke teman saya yang menyenangkan saya, bukan menyebalkan saya. Seorang Ilsan, sahabat saya di Makassar dan hari memiliki perusahaan dengan omset miliar. Dia IP-nya 2,3, saya kasih tahu aja. Hampir nggak lulus dia di IP. Tapi kenapa dia jadi orang hebat? Karena dia banyak teman, banyak kawan, dan dia bangkit di titik akhir, bukan di titik awal. Semua film itu pemenang itu biasanya di titik akhir menangnya. Kalau sebab dari awal menang itu nggak rame film itu. Karena itu kelas 12 itu titik akhir babak final. Sebejat apapun dalam bahasa saya, senakal apapun, secuek apapun, semangsa apapun kalian di masa lalu, itu adalah pengalaman yang membuat kalian bisa bercerita ketika pemalu. Dulu saya nakal, dulu saya bolos, itu masa lalu. Tapi jangan sampai sekarang saya gagal, nah, itu bahaya. Kalian akan menjadi inspirator. Jadi akhirnya, ketika saya bertemu dengan aktivitas yang luar biasa, suatu hari saya pernah diundang oleh Pak Andika dan Bu Hen. Iya, makanya semua jadi sahabat saya. Sudah siap. Ini Panglima, yang kemarin baru diganti ya. Kalian tahu nggak? Bu Hen ini tanya, Aris apa sih yang membuat orang itu percaya diri? Saya bilang, orang itu percaya diri karena dikasih panggung. Dan tadi seandainya Lovely atau Edward dikasih kesempatan, gak mau didorong-dorong, gak akan bisa. Orang gak punya kaki pun bisa naik ke tangga puncak asalkan mau menaikinya dan didorong oleh orang lain di bawahnya. Tapi kalaupun kalian lengkap sempurna tangan dan kaki, tapi kalau tidak mau naik, roboh itu tangga gara-gara engkau tahan tidak naik. Jadi orang-orang hidup itu, saya kasih tahu, kalian mungkin ada yang memang matematika. Anak saya pun memang matematika, tapi hari ini dia diterima di sebuah perguruan tinggi Brawijaya. Cari ya pelajarannya, gak ada matematikanya. Saya tanya, kenapa kamu gak suka matematika? Padahal ayahmu suka matematika. Jawabannya adalah, orang itu hadir bukan karena faktor keturunan, kawan. Dan dia bilang, tenang ayah, walaupun aku gak bisa matematika, tapi ada kalkulator yang membantu. Mungkin ada kalian yang tidak bisa hafalan, sekali hafalan lupa. Tapi ada teman yang hafalan langsung ingat. Bagi kalian yang tidak tahu hafalan, tenang, ada Google yang membantu. Beda dengan masa kami dulu, masa-masa Sandiwara Radio Salsepo bersama Gembara. Ini pasti pernah mendengar Sandiwara Radio Salsepo sudah 40 plus usianya, sudah dewasa. Nama lainnya tua. Dengerin baik-baik. SMA ini adalah titik yang menyenangkan. Mas Aida itu ada di SMA. Saya beritahu aja, Mas Aida ada di SMA. Walaupun 2 tahun kalian dapat diskon di rumah gitu kan, lagi belajar atasnya seragam bawahnya kolor, kita sama gitu. Iya, itu jadi bisa mulai ya. Ketika suruh on cam, yang dihadirkan itu jidatnya aja. Tapi yang kalian tahu, ini para dokter, ini ada profesor yang dikumpulkan, mereka masuk di komite kedokteran. Saya tanya kepada profesor, Prof, apa yang dibuat profesor mau belajar pada saya? Padahal saya layak jadi anak profesor. Dia bilang, semakin seseorang jadi profesor, semakin dia ahli di bidang yang dia pilih, namun dia tidak ahli di banyak bidang. Karena itu saya harus melengkapi bidang yang menguatkan keahlian saya, yaitu komunikasi. Dan Pak Aris kan komunikasi di bawah saya tahu bagaimana pikiran bawah sadar bekerja. Dan saya membuat simulasi yang luar biasa. Coba perhatikan simulasi. Simulasi ini cerdas, tapi kalian belum tentu paham. Khusus kelas 12. Perhatikan tangan kanan saya. Jawab dengan cepat. Berapa banyak jari di tangan kanan saya? 5. Yang saya berikan 1. Jadi ketika Bulan hari ini terpilih sebagai ketua komite, itu karena faktor tiba-tiba. Tapi orang terpilih itu karena punya jiwa melayani dan siap berkorban. Jadi kalau kalian pahami, semua orang yang menjadi hebat itu adalah orang yang punya kemauan untuk memudahkan orang lain dengan cara menjadi yang terbaik dan berkontribusi untuk melengkapi kekurangan orang lain. Lihat ini. Kalau tes fokus ini kalian paham, ini tulisan kawan, ini tulisannya live.
Jadi kalau saya bilang ini tulisan lip, otak bawah sadarnya mencari mana. Baru saya kasih tahu, lihat warna putihnya, dia ada warna hitam. Baru di situ anak muda. Tuh lihat, lihat, ya kan? Ketemu nggak? LIFT, lip. Dan anehnya, ketika nanti ada motivator bawa gambar seperti ini, tanya apa ini? Lip. Oh tahu, sudah pernah Pak. Dengerin ya. Kalian boleh cerdas, IQ boleh tinggi, tapi kata Pak Habibie akan kalah oleh orang biasa yang takut. Dan rahasia untuk mendapatkan nilai terbaik di ujian akhir itu saya kasih tahu aja. Guru itu orang baik. Semua soal sudah diberikan dalam bentuk latihan soal. Pelajari aja itu bisa keluar lagi. Karena guru yang baik adalah guru yang memberikan soal-soal yang dipelajari. Jadi rahasia ujian akhir sekolah adalah semua latihan soal yang diberikan pelajari sehingga pas nanti keluar kalian bilang, oh sudah pernah. Iya, seperti itu. Dan untuk sudah pernah, kalian harus mau dan siap untuk sesuatu yang benar-benar siap untuk berjuang. Nih ya, ini gambar kepala sapi. Gambar kepala sapi. Nih kasih tahu. Kalau sudah saya kasih gambar seperti ini nggak tahu juga berarti belum pernah lihat sapi. Nah, apa ini? Ini simbol, tapi keren. Jambu batu. Oh, lanjut ya. Ini ketika kemarin saya kasih ke ini para profesional yang usianya sudah 40 ke atas, itu lama loh jawabnya. Termasuk saya awalnya lama jawabnya, lama. Tapi dengan anak-anak hari ini cepet banget. Coba lihat, ini apa? Karena anak-anak hari ini adalah anak-anak visual, terlalu banyak main game dan nonton handphone. Anak-anak visual, bukan anak data. Ini lihat, apa ini? Udah rebus, langsung di kepalanya, udah rebus. Lanjut, apa? Betul banget kan? Keren tuh, ini apa? Tuh. Tangan seru. Tangan seru. Apa ini? Saya lagi apa kalian cerdas. Bahkan kalian yang dikasih handphone aja nggak ada petunjuknya, itu tahu bagaimana operasionalnya. Otak-atik. Level kami itu kadang-kadang usia 45 ke atas itu kadang-kadang yang pun kaget. Saya ini punya handphone, tapi yang dipakai ya WhatsApp, YouTube, kemudian semua aktivitas di sini kami tidak paham. Yang perlu kalian pahami adalah ternyata hal-hal seperti kayaknya apa nih? Iran, ya. Ini apa? Nama negara? Gak ada negara hari. Cina. Ini apa? Mesir, Peru. Kita lanjut aja. Saya masuk ke materi kita. Nah ini penting. Materi ini telah membuat banyak orang sadar. Kemarin ada orang datang ke saya berterima kasih banget atas visualisasi ini. Dengerin ya. Nokia itu adalah perusahaan yang luar biasa, handphone berjuta umat di Indonesia era 2000 sampai 2010-an. Dan ternyata Nokia ini telah berubahnya tergantikan oleh BlackBerry Messenger. Kenapa BBM menggantikan Nokia? Karena Nokia ini mainnya SMS. Tahu nggak SMS? SMS itu kalau lebih satu huruf itu 300 rupiah. Sehingga era bapak dan ibu kalian dulu ketika selamat Idul Fitri itu singkat semua SLNT, IDR, itu kenapa? Karena lebih satu huruf 300 rupiah. Itu benar loh terjadi loh. Jadi era-era kakakmu yang hari itu saya udah 50 plus itu disingkat semua. Dan kalah oleh BlackBerry Messenger, walaupun susah ini BBM ini karena kecil-kecil. Tapi ternyata BlackBerry Messenger ini mengalahkan Nokia dan kawan-kawannya ini karena dia bisa mempertemukan banyak orang yang sudah lama nggak itu dalam grup. Kalau sekarang WhatsApp, tapi dia ternyata BlackBerry ini terlalu merasa bangga telah mengalahkan tapi lupa kalau ada Android, iPhone. Dan ternyata Android dan iPhone sekarang ini hampir deg-degan karena yang menemukan sekarang ini yang Amerika yang menemukan Elon Musk ya?
Yang tol itu tidak lagi di atas tapi hebat kalian, berarti perhatikan ya. Sampai gelas yang tersenggol saja kalian emosinya kena. Ini bagus loh. Kalian punya gaya fokus yang bagus. Kalau enggak, ini aja nggak perhatian. Lihat, ternyata dia menemukan handphone saat ini yang bisa berkomunikasi lintas planet. Jadi orang di bulan bisa berkomunikasi dengan handphone. Ini tinggal lonceng aja. Dan semakin lama harga barang itu bukan semakin mahal, semakin murah. Hari ini kalian tidak punya mobil, gak ada masalah. Dan kalian bisa ganti sopir pribadi 5 kali dalam sehari dengan aplikasi Gojek sama Grab. Ini benar loh. Coba bayangkan, saya keliling Indonesia, bahkan saya hari ini tuh apa ya, langganan tiket pesawat 1 tahun full untuk Asia itu hanya 2,5 juta 1 tahun. Bebas kemanapun, kerajaan 4 saja itu saya hanya 300.000 kurang begitu bayar pajaknya sih naik pesawat. Tapi kenapa kita dapat peluang-peluang itu? Karena kita membaca, kita berlangganan, kita ingin diberitahu, dan itu membuat ketika saya training ke seluruh Indonesia, itu saya tinggal lihat aja ada nggak maskapai ini ke sana. Dan yang luar biasa adalah televisi hari ini berubah. Bahkan betapa kemarin Indonesia itu pintar, pemerintah itu membuat peraturan baru itu pas menjelang Piala Dunia, sehingga televisi yang tidak mengikuti aturan itu hanya lihat semut-semut yang gak jelas itu. Mereka beli box ataupun membeli baru. Ini kucing aja dulu gini, nikmat bener tidurnya. Coba sekarang seperti ini. Harus berubah. Nah, jadi ini kawan, pesawat, tahu gak kalian? Saya prediksi nanti tol Indonesia itu sepi karena sebentar lagi ada mobil yang bisa terbang, dan orang Indonesia sudah ribuan yang pesan mobil seperti ini. Handphone pertama kali keluar tuh harganya 15 juta, itu pun dicasnya setiap 2 jam sekali. Itu pertama kali keluar. Saya dulu punya seorang pimpinan yang dia punya handphone itu mahal banget dan gede handphonenya, baterainya banyak. Nah, ternyata ini belum launching, ini sudah kalah dengan drone terbang. Ini pernah dipikirkan Pak Habibie. Pak Habibie bilang drone itu tinggal gedein sedikit sudah jadi pesawat. Ini lihat. Ini hebatnya adalah tanpa pilot, hanya share lokasi. Jadi share lokasi. Jadi sebentar lagi Stay Indonesia yang nanti bangsa Indonesia itu harus ada helipad di atas itu, heli drone. Jadi ternyata seperti ini Ehang ini di Bali di Pratenya ini. Jadi Ehang ini adalah lebih murah daripada mobil tadi. Dan anak-anak kalian nanti sekolah tasnya bisa terbang seperti ini. Jadi ada kita ini kalau terbang ini dia. Jadi saya akan tunjukkan pada kalian. Ini adalah jetpack. Lihat nih, terbang dia. Kalau ini lebih besar, sebentar lagi kecil. Mana saya lihat di YouTube yang terbaru itu lebih kecil lagi. Jadi naik dan turun itu tinggal bagaimana mengatur dan mengolah. Jadi nanti anak-anak kalian mengerjakan PR itu di angkasa. Jadi saya prediksi nanti sebentar lagi Museum Rekor Indonesia akan mencatat pernikahan di udara sebentar lagi, dan semua orang yang hadir di udara semua. Coba deh nanti ingat kata-kata saya ini. Bahkan makanannya terbang semua. Pakai apa? Pakai drone masing-masing itu disajikan dari bawah. Coba deh nanti perhatikan. Inspirasinya luar biasa. Ini elang itu hewan yang keren banget. Karena saya jadi dokter hewan, saya tahu elang ini adalah sekali kepak dia bisa terbang tanpa harus banyak tenaga. Tiba-tiba elang ini suka diganggu oleh gagak ini bisa.
gagak iseng. Isengnya seperti ini, nangkring. Tahu nggak apa yang dilakukan elang? Elang ini tidak peduli dengan gagak, biarin nangkring. Tapi elang ini terbang lebih tinggi, di ketinggian tertentu, gagak nggak bisa nafas. Kenapa? Udara semakin sempit, kecil. Dan ternyata gagak tidak tahan kalau udara itu kecil. Artinya apa? Kalian adalah elang itu. Godaan kalian lebih banyak kalian daripada godaan di cerah kamu. Godaan kalian luar biasa, karena semuanya itu serba mudah. Mau makan aja dari kamar tinggal tekan datang gitu. Dan itu murah. Sekarang yang luar biasa adalah persaingan online ini dahsyat. Gara-gara ada Traveloka, berapa banyak perusahaan yang menjual tiket sepanjang jalan, toko-toko yang besar itu habis kolek gitu. Dan dengan adanya online semua hari ini, luar biasa, kita dimudahkan. Bahkan saya mau ke bandara nih misalnya, saya belum punya tiket, itu tenang aja, sambil jalan sambil masuk tiket, dan itu ada perbandingan yang luar biasa. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Ini konsep sederhana. Dirimu, kelasmu itu sesuai dengan kualitas ujian. Anak TK itu ujiannya level TK, anak SMA level SMA, dan kualitas ujian itu bisa kita sadarkan di sini. Saya punya cerita hebat di video ini. Ini video terbaik yang pernah saya temukan di YouTube. Ini ditemukan oleh seorang pecinta alam yang keren banget mengabadikan peristiwa ini. Ini adalah sebuah visualisasi. Ini ujian akhirmu dan ini adalah kamu. Jadi ilustrasinya, mau tidak mau, suka tidak suka, kelas 12 ya ujian, gitu. Mau tidak mau harus ujian, meskipun nggak ada ujian nasional, tetap ujian, gitu. Bedanya adalah apakah engkau menghargai proses ujianmu atau meremehkan? Oke, baik, disingkirkan aja. Apa yang terjadi? Ini yang terjadi, kawan. Ternyata ketika dia mendapatkan ujian yang tidak lagi ada pilihan seperti harimu hari ini, maka jalanilah. Hapuskan keluhanmu, lakukan saja, biarkan Allah menghantarkan kaki-kakimu menuju ke titik hebatmu. Lihat tuh, maju menang, mundur menang. Kalian gitu, nggak ada alasan. Jatuh, dan ketika jatuh, ternyata Allah mempersiapkan kayu lampu ini. Kok bisa ya? Ternyata orang-orang hebat memahami solusi itu diciptakan, bukan ditunggu. Lihat nih, akhirnya singa tetap mengejar, harus jalan gratis dia. Kok pas ya? Itulah keajaiban. Keajaiban itu adalah pertemuan antara kesempatan dengan kemampuan. Itu keajaiban. Nah, apa yang terjadi? Ketika singa ini menunggu tepat di tengah sungai, dan akhirnya ketika tidak ada lagi pilihan, maka tugas dari anak beruang ini adalah berusaha dengan pilihan terbaik yang harus dia raih. Apa? Terjun dia. Kalau dia nggak terjun, habis dia. Terjun dia. Tuh. Terjun. Ini adalah detik di mana secara hitungan matematika sudah selesai. Secara pro sudah selesai ya. Udah capek, lelah, masih anak-anak lagi, lawannya singa gede. Oh, lihat. Coba perhatikan. Coba perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi? Keajaiban. Dia itu apa? Pertolongan. Pertolongan hadir. Nih balik kanan dia ketakutan. Apa? Ada itu berdua di sana. Tuh, ada maknya. Coba, gak ada handphone, gak ada WhatsApp, gak ada Zoom, gak ada Google Meet, datang dia. Kok bisa pas ya? Coba kalian pikir. Ini jawaban yang cerdas untuk kalian ingat. Keajaiban itu hadir dengan usaha yang pantas, sehingga usaha pantas inilah membuat Allah menolongmu dengan cara yang luar biasa. Itu keajaiban. Belajar enggak? Latihan soal enggak? Tugas gak dikerjain? Pengen lulus dengan nilai terbaik? Ngimpi? Nah, ada inspirasi. Saya punya sahabat namanya Bang Sul. Bang Sul ini hampir bunuh diri 3 kali. Saya ketemu sama dia. Sul, Bang Sul, apa yang buat Bang Sul jadi fotografer dunia? Ada yang namanya Sul. Bang Sul ini bilang ke saya ini, Pak Aris, tahu, saya itu hampir bunuh diri karena
banyak orang yang tidak menerima saya, banyak orang yang mendiskriminasi saya. Foto sama saya nggak mau. Bahkan di keluarga saja ada pertemuan saya umpetin, biar tidak membuat rasa malu. Saya tanya, terus yang menurut Bang Zul bisa hebat apa? Dia bilang, tolong kasih tahu semua orang yang Pak Aris temuin, jangan pernah mendiskriminasi diri sendiri, karena diskriminasi diri sendiri itu menjadi magnet orang mendiskriminasi kita. Jadi kalau kalian lihat teman-teman kalian yang selalu pindah sekolah karena dibully, di kelas sekolah yang baru pasti dibully juga, karena memang dia pantas dibully. Kalian yang hari ini sering dibully itu memang pantas dibully. Kenapa? Karena penampilan kalian itu menunjukkan, bulilah saya layak dibully. Tuh kan, bully dong. Itu bahasa. Kita nggak laki-laki itu diterima oleh wanita bukan karena kekuatannya saja, tapi karena tanggung jawabnya. Ingat itu, tanggung jawab. Dan laki-laki yang tanggung jawab itu bukan karena gerakannya yang banyak, bukan, tapi dia punya kemampuan untuk konsisten dan komitmen untuk menjadi sosok yang memang layak dihargai. Dan Bang Zul ini bilang ke saya, kebangkitan saya Pak Aris, ketika guru saya, dia hasil gurunya bilang, Zul, kamu tuh nggak cacat Zul. Hah? Cacat kok Pak? Enggak, kamu nggak cacat. Enggak, dibilang nggak cacat kok. Kamu itu nggak cacat. Allah tidak pernah menciptakan produk gagal. Allah tidak pernah menciptakan produk reject. Bukan, kamu nggak gagal dari reject. Terus kalau nggak cacat saya apa? Kamu unik. Bahasa itu menunjukkan rasa kamu unik, dan sesuatu yang unik itu mahal. Tinggal kamu tunjukkan keunikanmu di mana. Akhirnya dia bilang sama maknya, Mak, tolong jangan halangi saya lagi, saya ingin naik gunung. Zul, mikir Zul. Sudah Mak, sudah mikir. Naik gunung deh. Dia naik gunung, menaklukkan banyak gunung, dan temannya sampai kalah itu. Temannya kakinya sempurna, itu kalah sama dia. Karena dia punya kekuatan namanya ingin menjadi bukti dan tidak menunggu bukti. Dengerin, jadilah bukti dan orang akan percaya denganmu. Semua orang itu menunggu buktimu. Lihat nih, akhirnya apa? Dia membuat mobil rakitan dengan tukang les sahabatnya. Bagaimana caranya dia bisa bergerak tanpa mengganggu orang? Al Jazeera saja tertarik untuk menotin dia. Bahkan, nah ini pentingnya. Mengapa stay Indonesia saya hargai? MOU ini penting. Memorandum of Understanding itu penting. Dan kenapa? Ketika sebuah lembaga memudahkan siswa, mahasiswa bertemu dengan orang-orang hebat, kesempatan hebat, peluang hebat, itu yang menjadikan Zul menjadi sesuatu. Dia dipertemukan oleh gurunya. Dia dipetet. Jadi dipetet almarhum. Ini pintar banget tentang film dan teater. Jadi ketika dipetet ini sedang memberikan seminar di mana? Zul dia, kamu ini dia, kenal, foto, biar penasaran. Termasuk ketemu dengan Pak Darul Sriadi. Ini maestro fotografi. Dia pejem mata saja, moto itu harga motonya mahal, sambil pejem. Apalagi kalau sambil melek. Nah itu. Ini namanya Pak Darwis Riyadi, maestro fotografi. Dan Zul ini rela tidur di kantor Pak Darwis untuk belajar fotografi, dan akhirnya dia juga menjadi maestro fotografi difabel. Jadi dia akhirnya memecahkan rekor muri keliling Indonesia, mendapatkan kesempatan-kesempatan hebat. Kalian itu belum pernah begini. Menyelam, traveling, membawa api olimpiade, dan akhirnya ketika saya bertemu dengan beliau, apa yang buatmu hebat Bang Zul? Saya menerima diri saya seandainya saya dilahirkan kembali, saya ingin seperti ini Pak Aris. Kenapa? Ternyata saya mendapatkan banyak kesempatan karena seperti ini. 6 bulan yang lalu dia meninggal. Ya, tanpa sakit. Tanpa sakit. Meninggal. Tapi dia sudah punya istri dan anak. Istrinya sempurna, cantik. Menurut saya ya, sebagai laki-laki cantik istri. Oh iya. Kita harus fair loh. Tapi satu, wahai wanita yang ada di depanmu, hari ini dengan adanya teknologi, mungkin kamu di kamarmu dan cowokmu di kamar yang lain. Jangan pernah kau beri auratmu untuk mereka. Auratmu itu mahal. Walaupun dia tidak menyentuhmu, dia memandangmu, screenshot, bahkan merekamu, dan itu menjadi senjata untuk memerahmu nanti. Dan ketika engkau menjadi seseorang yang hebat suatu hari nanti, dia akan bilang, mau kirim duit atau saya kirim gambar ini. Masa lalumu adalah masa depanmu. Tapi sudah terlanjur Pak. Tenang aja, jangan diulang. Doain aja, handphonenya rusak.
itu barangnya. Ini dia. Nah, dari ini saya berbicara denganmu tentang bagaimana engkau mengerti orang tuamu, gurumu adalah supporter hebat untukmu, namun engkau adalah pelaku utamanya. Satu pelajaran yang saya catat dan saya tulis di quote bestseller saya yang hari ini adalah kontribusi dari Bang Zul. Dia berkata seperti ini, tidak seorang pun yang peduli kepadamu kalau engkau menjadi orang biasa. Ngeri. Kalau engkau menjadi orang biasa, orang tidak peduli. Tapi ketika engkau menjadi orang yang di atas rata-rata dengan potensimu, semua orang ingin mengakui sebagai temanmu. Itu namanya frekuensi. Dan frekuensi itu sederhana. Engkau akan dikumpulkan dengan orang-orang yang sefrekuensi denganmu. Orang malas ketemu dengan orang malas. Nggak percaya, tanya ke temanmu. Sudah selesai belum tugasnya? Belum. Dia saya tanya. Saya pernah remedial. Kenapa saya bahagia? Karena teman saya juga remedial. Tenang, ada frekuensi yang sama. Bahkan kalau kalian tahu, orang yang ketika camping takut, temannya juga takut. Dua orang yang takut bekerja sama itu menjadi berani gitu ya. Asalkan bareng-bareng. Aku takut, aku juga nanti bareng-bareng. Itu orang punya teman. Tuh, gagal aja teman-teman senang. Apalagi kalau sukses sama sukses gitu loh maksud saya. Nah, ini dibuktikan, dikomisikan. Nah, ini lihatlah atau kalau mau bergambar. Jadi yang perlu kalian pahami, ini adalah resonansi. Ini 30 cm, 50 cm, 40 cm, 30 cm, dan 40 cm. Ternyata apa yang terjadi? Ketika yang 30 cm dengan berat semuanya sama digerakkan, yaitu bergerak adalah ya panjangnya sama dan beratnya sama. Jadi cara menjadi kalian sukses adalah pantaskan dirimu dengan cara kesuksesan itu. Doa, orang tua ridho, guru-guru ridho, temanmu mendoakan, saling mendoakan. Itu adalah frekuensi yang kuat di samping usahamu yang hebat. Nah, kalau saya bilang bahwa engkau adalah satu terbaik dari 500 juta yang bersaing waktu itu, ingat laki-laki, ini adalah calon manusia dan dibuang-buang. Udah, aku tahu lah dengan dirimu. Ya, ini itu. Oh ya, satu lagi. Saya mau ngomong. Kalau saya alhamdulillah sudah punya anak kan, jadi ya nggak apa-apa kalau naruh handphone di sini. Kalian minimalisir naruh handphone di sini, khusus laki-laki, karena titik terbaik hidupmu itu dekat dengan ini. Jadi kalau gara-gara ini frekuensimu kacau, spermatozoamu kacau, itu kualitas anakmu juga kacau. Itu sangat berhati-hati. Hati-hati loh ya. Nah itu, ya bagaimana jauh lah dari sini. Ini luar biasa loh. Satu terpilih dan dipilih dari 500 juta bersaing, dan satu itu yang terlahir. Saya, kalian, kita juara sejak dilahirkan. Ada mental juara. Gak tahu dulu latihannya apa, bagaimana caranya, kita juara gitu. 500 juta gitu loh. Kan susah hitung-hitungnya. Dan yang membuat kalian paham, ternyata ini IQ. Tadi saya senang ketika hari ini saya juga belajar. Tadi ketika presentasi saya foto, karena kita harus selalu belajar. Ternyata IQ itu penting. Saya bilang IQ nggak penting. IQ itu pembuka pertama kita diterima di tempat terbaik. Itu IQ. Tapi IQ ini harus dilengkapi dengan emosi. Cerdas emosi. Jadi kalau kalian cerdas emosi, bagaimana menghargai orang lain, murah senyum, berorganisasi, berkomunikasi, bertanggung jawab, tapi harus ada SQ. SQ itu ketaatan spiritual. Nah, IQ bagus, EQ bagus, SQ bagus, itu harus ada satu. Ini keren banget. Kalau kalian pahami ini, AQ itu adversity question, kecerdasan menghadapi kemalangan, cerdas ketahan malangan. Jadi kalau kalian hari ini mau ujian, deg-degan, gemetar, ada rasa, nah itu IQ kalian mulai muncul. Tapi kalau kalian mau ujian kok tenang banget, nyaman banget,
langsung bilang, ah pasti lulus lah, pasti lulus. Iya, lulus itu pasti. Sekolah pun nggak mau menahan orang malas terlalu lama di sekolah. Mempengaruhi yang lain masalahnya. Tapi masalahnya, nextnya itu ada hukum law of attraction, hukum tarik menarik. Jadi orang-orang yang tidak pantas mendapatkan sesuatu itu dikumpulkan pada tempat yang sama, tidak pantas. Adverse integration tidak semua dari kemalangan, ujian, perubahan, dan itu bisa dibuktikan di video ini. Ini video dengan beruang yang berbeda. Pemainnya beda. Ini adalah satu contoh luar biasa apa yang dilakukan oleh gurumu, orang tuamu terhadap dirimu. Nah, kembali peranmu adalah beruang kecil ini. Nah, guru dan orang tua beruang gede. Ada satu peristiwa yang akhirnya kita bahas di dalam buka Bapak. Ada bedah film inspirasi yang saya membedah film ini. Ada 3 hal yang terjadi di video ini. Yang pertama, ternyata anak beruang ini benar-benar diajarkan bagaimana merasakan ketidaknyamanan oleh induknya. Itu yang pertama. Dia diajarkan bagaimana tidak nyaman, sebagaimana kalian diberikan tugas-tugas, diberikan soal-soal, diberikan latihan-latihan, ulangan harian, dan bahkan remedial. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, yang luar biasa, yang saya tidak pernah menyangka ada peristiwa seperti ini di semesta hewan, termasuk di semesta dunia yang lain. Induknya ini kelihatannya kejam banget, seolah tidak menghargai proses. Hampir selesai dijatuhkan lagi. Sengaja loh, itu bukan tidak sengaja. Apakah karena dia punya masalah dengan suaminya? Saya akhirnya cari literasi. Apa yang membuat hewan ini kok dizalimi sendiri? Tidak diberikan kemudahan, tapi tidak nyaman. Ternyata ini membuat otot-otot dia kuat. Kecerdasan dia untuk menghadapi masalah lebih terampil. Jadi ternyata semua orang hebat, catat kata-kata saya, dia pasti diberikan masalah yang lebih hebat daripada teman-temannya. Dia akan diberikan ujian yang lebih hebat dan dia harus menghadapi ujian itu. Dan ini adalah visualisasi kenapa anak beruang ini dijatuhkan lagi. Tapi yang ketiga, ternyata dia ditemani. Ada tanggung jawab kedua belah pihak, guru-guru yang membersamai, lingkungan yang mendukung. Peristiwa ini yang menjadikan histori, bukan sekedar story, sejarah, bukan sekedar cerita. Itulah kenapa kalian nanti ketika hadir di SMA 21 kalian bisa bercerita. Dulu saya pernah bolos, pernah telat, tapi tobat. Nah gitu. Jangan sampai dulu saya pernah telat, sekarang aja saya masih telat. Nah gitu. Nah lihat, berhasil dia. Kemudian ini kalimat ini merubah banyak kehidupan termasuk saya. Jadi saya di coach, kalian mengangkat coach, pembimbingmu, pembinamu, orang yang kau tuakan dan bisa menasihati. Dia bilang ini, Aris ini, kamu tahu nggak sepak bola? Iya tahu. Sepak bola itu kenapa ada pemenangnya? Ya karena mereka sungguh-sungguh berlatih, terus mereka benar-benar komitmen, terus mereka mampu untuk memiliki kemauan, terus semua itu benar. Tapi ada satu yang perlu kamu tahu, sepak bola itu ada pemenangnya karena ada gawangnya. Kalau nggak ada gawangnya nggak ada skor. Gawang itu tujuan, target. Hari ini kalian kelas 12, abaikan target orang lain yang tidak sesuai dengan targetmu, karena yang menjalani hidup adalah dirimu. Jadi kalian harus memiliki target kemana. Yang tidur bangunin, nanti saya buat itu sampai selesai. Bener loh, saya bisa buat orang tidur gak bangun-bangun, bahkan aku gak bisa jalan. Nanti saya buktikan. Kenapa saya kasih tahu? Kalau ada orang tidur saya biarin aja, berarti saya menzolimi orang tua. Ini mengaman, enak, tenang, tapi bukan untuk tempat tidur kawan gitu. Lihat. Jadi gini, ada tim Honda yang membuat saya tercengang dalam simulasi ini. Dan ini cocok banget dengan yang dikatakan oleh Steve Jobs, penemu MacBook, iPhone, Macintosh dan sebagainya. Ternyata gini, Steve Jobs itu suatu hari pidato di hadapan mahasiswa Harvard University. Dia ngomong begini,
Hidup itu adalah menghubungkan titik-titik pengalaman masa lalu kita menjadi satu bangunan hebat yang bermanfaat bagi banyak orang. Dan semua titik on the day ini adalah syarat keberuntungan, syarat kesuksesan, syarat kelengkapan dari sebuah mobil. Jadi kalau salah satunya nggak ada, mobil itu tidak sempurna. Termasuk banyak hilang satu, atau spoilnya tiba-tiba nggak ada, belnya mati, lampunya mati, atau stroke-nya tiba-tiba meluncur nggak jelas. Itu ternyata didapatkan dari kesediaan kita untuk mengumpulkan titik-titik hidup itu. Makanya kenapa ketika kalian hari ini hadir, kalian punya kenangan, karena kalian pernah merasakan bersama. Ada pengalaman, ada kemauan, dan yang terpenting adalah kalian masuk sekolah SMA 21 itu bukan karena yang terbaik kadang-kadang, tapi ada yang memang rumahnya nempel di SMA 21 rayon, kayak gitu, betul kan? Sampai ada yang pindah kakak itu di Jakarta untuk mendapatkan sekolah negeri. Benar itu, kerjaan itu, kan di antara kalian ada yang begitu. Tapi itu bagian dari takdir baik kalian. Tapi yang perlu kalian pahami, tidak ada kata-kata kebetulan. Yang ada adalah itu bagian dari proses yang harus kalian hargai. Masuk SMA Negeri 21 adalah keberuntunganmu, dan itu satu titik yang akan membawa hidupmu ke titik berikutnya. Dan ini yang terjadi. Akhirnya apa? Tweet. Lihat. Mobil indah ini karena semua tadi dikumpulkan jadi satu. Pilihan hidupmu. Sekarang saya beritahu pada anak-anak cerdas. Coba sekarang Sinta akan langsung masuk simulasi yang buat kalian mau tidak mau harus menjadi pemain. Pilihan hidupmu hanya 3, pemain, penonton, atau nggak main nggak nonton. Pemain adalah pemilik sejarah. Penonton punya cerita, story, pemain punya histori. Sekarang kita tunjukkan kalian bisa. Coba tangan gini. Untuk siswa, pemain muda. Kita jadi penonton untuk pemain ibu guru. Ketuk. Ketuk 2 kali. Ketuk 3 kali. Perhatikan baik-baik. Sekarang kita akan jadi pemain. Fokus. Kalau saya berkata 1, kalian tepuknya begini. Kalau saya bilang 1, tepuknya begitu. 1. Bagus, berarti otak kalian cerdas. Karena kalau cerdas, tadi apa? Oh, cerdas kalian. Kalau saya bilang 2, tepuknya gini. Ini tantangan. 2. Bagus. Kalau 3 itu kebahagiaan. Puncak kita. 3. Oh! Ini ada beberapa orang yang pernah aja. Bahkan keliling Jakarta. 3. Sekarang kita akan ajak. 1, 2, 3. 2. Jangan bahagia dulu, masih ada. 2, 1, 3. Saya yakin angkatan ini mampu menjadi angkatan terbaik. Kenapa? Karena kalian mengalami masa-masa sulit, masa-masa muda, masa-masa bahagia, masa-masa ceria, masa-masa sepi, masa-masa ramai. Kalian pernah merasakan itu, masa COVID, bebas dari COVID. Teman-teman, ketemu wajah-wajah habis Zoom, terus ketemu teman-teman, kamu kemarin di Zoom itu ya? Bahagia banget ya teman-teman. Lihat ya, selama ada kemauan di sana ada jalan, selama tidak ada kemauan di sana ada alasan. Kita akan praktekkan. Perhatikan baik-baik. Tes ini adalah tes autosugesti, tes fokus. Saya suka dan setiap kali saya hadir di 21 selalu sampaikan tes ini. Seriuslah, karena saya akan ajak kalian menghafal dengan sangat cepat, mengingat dengan sangat cepat. Bahkan teknik ini adalah teknik autosugesti, bagaimana kalian membaca sekali dan nanti soalnya keluar, kalian tahu bahwa kalian pernah membacanya dan kalian tahu jawabannya walaupun tidak hafal. Sekarang ikuti kata-kata saya mengizinkan. Saya mengizinkan. Ulang lagi, saya mengizinkan. Saya mengizinkan. Sekarang seterusnya. Saya mengizinkan. Saya mengizinkan. Bersepakat dengan tubuh saya. Bersepakat dengan tubuh saya. Pikiran saya. Pikiran saya. Perkataan saya. Perkataan saya.
Mudah saya ingat. Mudah saya pahami. Mudah saya mengerti. Saya mengizinkan. Sekarang dan seterusnya. Mampu menghadapi ketidaknyamanan. Ujian. Saya mengizinkan. Bersepakat dengan sel-sel saya. Bersepakat dengan sel-sel saya. Saraf saya. Semua organ tubuh saya. Untuk tenang. Menghadapi ujian. Mudah memahami. Menghargai guru. Menghargai orang tua. Kerjasama yang baik. Saya mengizinkan diri saya. Untuk disiplin. Komitmen. Konsisten. Sukses. Amin. Itu namanya kesepakatan diri. Dan sekarang semua tuju dan jual seperti ini. Tuju dan jual seperti ini. Pejamkan matamu dan kita masuk ke level 2. Pejamkan matamu, dengarkan sugesti ataupun fokus dari saya. Pejamkan matamu, rasakan telunjuk dan jempolmu menyatu. Rasakan telunjuk dan jempolmu menyatu. Rasakan telunjuk dan jempolmu menempel. Rasakan menyatu dan menempel. Dan sekarang rasakan dengan nyata fokusmu. Saya akan meneteskan 6 tetes lem power glue, lem yang sangat kuat dari Korea. Ketika kering, lem ini benar-benar menempelkan kulit ataupun benda yang tertetesi dari lem ini. 6 tetes, tes. 6 tetes ini sekarang menyebar di antara telunjuk dan jempolmu. Menyebar di antara telunjuk dan jempolmu. Sekarang lihat dan rasakan. Menyebar. Semakin lama semakin menyebar dan semakin menyebar semakin kering. Pada hitungan ke-10. Kering sempurna, lengket dan menempel sempurna. 1. Semakin kering semakin lengket. 2. Semakin kering bertambah lengket dan menempel sempurna. 3. 4. 5. Bertambah kering bertambah lengket. 6. 7. Semakin kering semakin lengket. 8. 9. Kering sempurna, lengket dan menempel sempurna. 10. Gak tahu kenapa lem itu sedemikian kuat dan membuat telunjuk dan jempolmu kaku, lengket dan menempel sempurna. Semakin ingin dilepas, semakin lengket, semakin menempel. Dan sekarang benar-benar lengket, kaku, lengket dan menempel sempurna. Lengket dan menempel sempurna. Sekarang buka mata. Buka aja. Siapa di antaramu yang telunjuk dan jempolnya tidak bisa dibuka seperti ini, berdiri aja. Siapa tuh dari sini? Yang masih terkunci seperti ini, berdiri. Yang sudah bisa terbuka, tetap duduk. Jangan dipaksa dari temanmu karena ini adalah nyata. Yang masih, berdiri. Jangan dipaksa, berdiri. Sini, maju. Nanti sampai boleh maju, Pak MC. Karena kamu saya bilang nih, lem masuk, gak ada lem mana? Kering lah, gak. Ini namanya tes bagus. Nah, berarti kan lebih baik. Jadi, siapa nama? Arditya, nih, dengerin. Di dalam dirimu, semuanya ada. Cuma ada orang auditori, kinestetik, visual. Itu beda. Nah, kayak, lihat toh. Satu, maju. Siapa nama? Aziza tangan ini. Tuh. Bilang, saya Nur Aziza. Nama saya Aziza. Nama keren. Aziza keren kan? Bahagia. Bergetar. Sukses. Lihat nih, bergetar kan? Bergetar. Nih, Aziza namanya mengalir. Ada tulisan Aziza di sini. Ada tulisan di sini. Mengecil, menjauh, bilang, lupa nama siapa namamu? Bilang. Aziza. 1, 2, 3.
Ya, capeknya hilang, dan bahagia. Oke, bagus. Ini yang ada di sini. Ini bebas dulu. Buat dia. Di depan. Yang perempuan agak mundur ke belakang. Saya akan menunjukkan kepada kalian semua bagaimana sekarang kekuatanmu adalah visualisasi. Dengerin deh, nih. Ya, ini. Set, baja itu kaku itu baja, dan sekarang susah terpeku, aku sempurna. Itu. Sudah Pak. Jangan matamu. Bayangkan menjadi seorang balik, ya, kurang balik. Namamu siapa tadi? Panggilannya? Kamu suka main game nggak? Game apa? Mobile Legends. Ingat Mobile Legends-nya? Cara mainnya? Ingat? Dan sekarang sampai ujian nanti, sampai saya hapus. Kamu siapa? Nama game yang kamu sukai lah. Siapa namanya? Nama gamenya apa? Bisa untuk belajar. Ini belajar. Jangan nggak campur. Pintu itu namanya pintu mengizinkan. Itu namanya critical factor. Pintu mengizinkan itu seperti ini. Kamu ingin keren kan? Ingin sukses kan? Nih lihat. Lihat ya. Ini kan keren. Tapi ini sebagai tanda. Dan yang perlu kamu pahami, dalam hidup itu, kamu yang menciptakan poros. Sekarang saya kasih sugesti pada kamu. Sekarang seterusnya percaya pada diri. Kalau kamu sepakat, teguhkan kepala kamu. Nama panggilannya siapa? Meka N ya. Di depan matamu ada papan tulis di depanmu. Tulis nama lu M C ya. Saya hapus M-nya tinggal apa? Saya hapus N-nya tinggal? Saya hapus C yang satu tinggal? Saya hapus C-nya tinggal? Saya hapus A-nya hilang. Dan kamu buka mata 5 menit, saya pinjam namamu hilang. 1, 2, 3, buka matamu dan hilang. Buka matamu, siapa namamu? Saya hilang. Kamu siapa? Kamu siapa? Lebih suka, saya cloning, saya tempelkan dengan matematika. Gak tahu kenapa, kamu sekarang matematika, kamu suka sebagaimana kamu suka biologi. Dan ada kan rasa sukamu tanganmu dan 1, 2, 3 buka tangan. Buka tanganmu. Bagaimana perasaanmu dengan belajar matematika? Itu pikiran bahwasannya itu kuncinya adalah mengizinkan. Tadi yang saya bilang. Nih. Saya balikan. Katanya saya bilang 2 menit, sekarang masih ada 2 menit. Kamu siapa? Masih 2 ya?
apa namanya? Siapa? Dia hanya ingat huruf E-nya. Atau Kan ini deh, saya buka ya. Tuh, dia kan terbuka. Dia kan terbuka. Dan anehnya, kalau kan kita baca lagu ini. Ini. Kalau dia bisa. Kita artis, kalau dia. Nah. Hei teman-teman. Bagaimanapun kamu harus lebih rajin, lebih semangat, lebih oke. Membuka ini adalah mudah bagi orang yang berkata bisa. Dan lihat, pegang. Bagaimana kamu? Ketika saya bilang sekarang dan seterusnya, kamu susah untuk membebaskan karet ini dari tangan dirimu. Apapun yang kamu lakukan, susah untuk membebaskan dan itu terjadi. Buka matamu. Coba sekarang, bebaskan karet ini dari tangan. Karet ini. Bukan bisa nggak? Gak akan bisa. Gak akan bisa main. Gak akan bisa. Gak akan bisa. Saya juga bisa main. Percaya diri, suaramu bagus. Melihat suara itu, kamu mendapatkan kepercayaan diri. Gak suka sama dulu. Nih, pejabat matamu, dengerin. Saya tidak tahu. Gak suka sama dulu. Ada. Kamu harus ikhlas. Dia ada yang suka dengan dulu. Dan saya akan coba izinkan dia untuk menyukai dulu yang mungkin membuat kerja sama lagi. Nah, jangan. Berhenti. Jangan. Nih, dia mau menyebutkan nama guru itu dan ketika kamu menyebutkan nama itu ada, tapi kamu gagu dan tidak bisa menyebutkan namanya. Coba disebutkan namanya. Ya, gagu dan tidak bisa menyebutkan nama guru itu. 1, 2, 3. Siapa? Oh, dia jujur dan sekarang saya lihatlah bagaimana pikiran bos saya akan dengarkan baik-baik. Saya tugas saya hari ini adalah sebagai seorang motivator. Saya dulu membenci guru saya, tapi hari ini guru itu menjadi orang yang sangat saya cintai. Namanya Pak Hamid. Pak Hamid dulu saya membencinya, tapi hari ini saya mencintai banget dia. Pohon besar bukan karena minyak yang wangi kawan, pohon besar karena pupuk yang bau. Pahami? Setiap hari kamu diberikan pupuk. Bisa jadi orang yang engkau rasakan tidak suka hari ini adalah orang yang memupuk kehidupanmu. Orang menjadi kamu hebat, orang menjadi kamu luar biasa. Bukan di sekitar yang memujimu, mendukungmu saja, tapi orang-orang yang bisa jadi dulu bisa jadi membuatmu seolah-olah kamu tersiksa, kamu tertekan, kamu terpedaya. Tapi lihatlah, ada yang kamu adalah sosok yang lebih kuat dari masalahmu. Dan sekarang itulah dengan sangat tenang. 1, 2, 3. Yang lain sudah bebas. Boleh kembali. Boleh kembali. Kembali. Dan ketika nanti dia terbuka, membuka matanya, dia sudah lebih fresh dan mampu memaafkan dan melihat semua itu adalah hebat. Bu Neta adalah seorang mahasiswa yang hebat yang membuat hari ini mendapatkan panggung. Gurumu Pak Edo adalah orang hebat karena dia membuat bahagia dan orang kuat. Rasakan ketenangan, berarti dengan nama. Saya berikan kesempatan 2 menit.
potensi terbaiknya. Sejam kanan. Di depan ada papan tulis. Tulisan tadi yang saya hapus saya kembalikan. FE C A. Dan kamu bisa melakukan apapun yang engkau mau asalkan itu positif. Dan ketika engkau ingin melakukan hal-hal yang kurang baik, maka dirimu yang nasihatin dan engkau bisa melawannya itu tidak mudah. Sekarang dan seterusnya kamu melawan hebat, jujur, disiplin, antusias, dan optimis. Semua game-game online yang nanti mulai jalanmu sampai ujian, delete sebentar, ambil lagi setelah ujian selesai. Dan itu kamu jelaskan karena kamu menjadi orang hebat. Dan sekarang yang seterusnya kamu harus mampu menunjukkan kepada semua orang yang meragukan bahwa kau layak dan pantas untuk sukses. Ketika kamu membuka mata, kau ingat namamu dan kau menjadi lebih baik. Satu, saya melalui dengan dua bumi yang segar dan nih pikiran kuasa itu bukan luar biasa. Dan hitungan ketiga, kamu ingat namamu, kamu semangat kembali. Satu yang kamu lupakan, tempat dudukmu tadi di mana kamu berdiri. Satu, dua, tiga. Siapa namamu? Mereka. Di mana lebih nyaman sekarang? Lebih optimis. Oh, ini sudah bisa kamu buka karena kamu sekarang sudah bisa makan punya kamu. Coba. Nah, karena dia masih mengizinkan terjadi. Sekarang bilang ke tanganmu, sepakat untuk membuka, mengambil karet ini. Nah, dia bilang sepakat, bukan? Ambil aja, kan sudah sepakat. Keluar bisa, bisa kan? Bisa. Dan kamu menjadi sosok laki-laki yang optimis, percaya diri. Bukan. Oke, lebih rajin belajarnya, lebih optimis hidupnya. Dan ingat ya, sementara sampai ujian selesai, lupa game online. Apa nama game online yang kamu sukai? Siapkan untuk main game yang ujian. Gak apa-apa. Hiburan boleh lah, untuk hiburan. Game yang selama ini menghabiskan waktumu gimana? Lupa. Apa? Mobile Legend, kamu itu saja, tapi permainannya jangan sampai larut. Oke? Kamu tahu nggak kalau hidupmu harus belum? Belum? Yakin? Betul situ? Salah situ? Situ atau situ? Betul ya? Betul di situ ya? Betul ya? Dan beli produk itu. Makasih, sukses, Meka untuk orang yang hebat. Oke? Mari kita lanjutkan materinya. Apa yang terjadi? Dia tadi namanya mengenal realisasi kedewasaan jiwa dan dia sudah mendapatkan itu dan kamu bisa memakannya. Kamu orang yang jujur, emosinya yang perlu di itu dan kamu sebenarnya akan berterima kasih kepada orang yang saat ini tidak kerja sudah bisa memakannya. Hari ini dan seterusnya orang-orang yang mampu dan bisa dewasa memakan, lebih dewasa memakan. Karena hukum itu akan luar besar dan kamu akan menjadi orang yang hebat. Memaafkan memang bisa merubah masa lalu, tapi memaafkan memberi masa depan. Oke, sudah peristiwa itu sudah selesai. Maafkan saja dan mengingat. Hari apa? Wah, beli penunjuknya terima kasih kamu jujur. Saya ikut jalan dulu ya. Yang bagus. Kita bisa lakukan lagi. Ada yang Jumat. Jadi, bermimpilah kawan. Tulis impianmu, tempelkan di depan meja belajarmu. Cari gambar universitas yang kamu inginkan, tempelkan. Rasakan. Dan ini pernah dirasakan oleh salah satu peserta training saya bernama Dana. Ini kisah nyata. Ini kisah nyata. Dalam hidup kita tidak pernah meminta dibenci atau dicintai, karena itu hak orang lain. Karena diri saya pun banyak yang mungkin tidak suka, tapi saya konsentrasi fokus pada orang-orang yang bisa saya bantu. Lihat ini. Suatu hari ada seorang peserta training namanya Dana. Dia dalam kondisi terpuruk, gak percaya diri, tidak percaya pada masa depan. Dan akhirnya saya bilang di acara training itu, beranilah bermimpi besar.
Tulis 100 mimpimu, tempelkan di depan meja belajarmu, baca, rasakan semua sudah terjadi, minta kepada Allah, yakini, lakukan yang terbaik. Suatu hari nanti kamu akan mencoret satu persatu, karena kamu mencapainya. Tahun 2004 sama aku berkata seperti itu, kalian mungkin baru lagi. Dan apa yang terjadi? 100 impian itu ditulis dan diremehkan oleh orang lain, dilecehkan oleh temannya, diremehkan. Bahkan akhirnya dia mendapatkan bukti yang hebat. Dia akhirnya menjadi berprestasi tingkat IPB dan berprestasi nasional. Dan satu yang perlu kalian pahami, seorang Danang akhirnya mampu mencoret satu persatu impian yang dikatakan mustahil oleh temannya, dikatakan mustahil oleh orang-orang yang di sekitarnya. Bahkan dia ikut Pimnas 3 kali, 2006, 2007, dan 2009. Dan yang luar biasa adalah impiannya kadang-kadang di luar batas nalar teman-temannya. Dia ingin menjadi penyelam dunia. Ketika dia ingin menjadi penyelam dunia, dia pun mencoba belajar dan akhirnya mendapatkan sertifikat scuba diver internasional. Dan itu bukan karena faktor kebetulan, tapi dipersiapkan. Dan apa yang terjadi? Seorang Danang akhirnya benar-benar mendapatkan impiannya satu persatu nyata. Dia bermimpi kuliah ke luar negeri pada orang tuanya tidak mampu secara finansial. Bahkan ketika dia kos pun pindah kos satu ke yang lain, cari yang paling murah atau menjadi marbot masjid. Namun impian 83 adalah studi ke luar negeri. Dan dia pun ikut seleksi, dan dari 10 seleksi itu 10 kalinya gagal dan 11 dia berhasil. Tahukah kalian dia akhirnya mendapatkan menjadi pelajar pertukaran di luar negeri, Jepang, Utsunomiya University, dan akhirnya impian dia ke 83 tercapai. Ketika di Jepang dia kirim email kepada saya, Paris, saya ingin menaklukkan Gunung Fuji karena itu impian ke-100 tinggi saya. Saya bilang, naiklah. Ketika kamu di puncaknya, lututmu lebih tinggi dari puncak ini. Dan dia akhirnya menaklukkan Gunung Fuji sama Jepang. Dia mendapatkan gelar doktor di usia sangat muda. Sangat muda, 29 tahun bergelar doktor. Dan hari ini dia sudah selesai postdoktoral di King Abdul Aziz University dan diundang oleh Indonesia khusus untuk menjadi peneliti hebat Indonesia di LIPI Cibinong. Dia adalah sosok yang sebelumnya tidak percaya diri. Menemukan titik percayanya adalah, saya berkata kepada dia, tidak ada orang yang mempercayaimu kalau engkau sendiri tidak percaya pada diri. Dan akhirnya dia hari ini benar-benar menjadi bukti bahwa hati-hati dengan impianmu, karena impianmu itu akan menjadi guidance bagi hidupmu. Asalkan kamu yakin dan percaya, perubahan itu percaya. Nah, suatu hari ada seorang petinju yang hebat namanya Muhammad Ali. Ini kisah nyata, saya tunjukkan langsung saja. Muhammad Ali ini ternyata pernah dikalahkan oleh seorang tidak terkenal. Nah, dikalahkan oleh Juweiser. Juweiser ini ternyata petinju yang tidak pernah terkenal sebelumnya, tapi mengalahkan Muhammad Ali, petinju yang tanpa tanding. 1971. Ketika Muhammad Ali KO, ditanya oleh wartawan, Ali, apa yang membuatmu kalah? Padahal itu diinginkan 10, sedangkan Juweiser hanya 1. Apa yang membuatmu kalah? Ali berkata, jangan bertanya pada orang yang kalah, alasan apapun tidak mengembalikan kemenangannya. Tapi tanya ke Juweiser, kenapa dia menang? Ini keren banget jawaban Juweiser ketika ditanya, Juweiser, apa yang membuat kamu menang? Dia bilang, saya tahu Muhammad Ali sedang di atas puncak. Dia petinggi tanpa tanding. Tapi kelemahan orang yang sudah merasa hebat adalah kurang berlatih. Dan saya bisa menang dengan Muhammad Ali. Satu yang saya andalkan, yaitu refleks. Dan refleks adalah hasil latihan terus-menerus. Persis kata Pak Habibie, ketekunan mengalahkan jenius yang malas. Dan yang perlu kalian tahu, akhirnya Juweiser benar-benar susah untuk dipegang oleh Ali. Bahkan tim Ali ini selalu meleset. Capek loh, tinju gak pernah kena itu capek. Seperti sepak bola nendang bola gak kena bola, capek. Lihat, sampai Ali hampir putus harapan. Tinju gak kena. Dan satu titik di saat Ali lengah, apa yang dilakukan oleh Juweiser? Mengambil peluang itu dan Ali benar-benar KO. Muhammad Ali, petinju terbaik tanpa tanding, KO, dan berita sedemikian luar biasa. Ini gara-gara apa? Kelengahan Ali dengan kurang berlatih, meremehkan lawan karena merasa sudah hebat. Jadi kalian bersyukur hari ini mendapatkan satu keilmuan tentang bagaimana kalian tidak pernah hebat. Dan
Sebagai titik yang kalian akan ingat, ada 5 titik yang harus kalian jadikan pelajaran besar. Mudah-mudahan ini akan menjadi bagian dari kehebatan ke depan. Ini 5 langkah ini harus kalian ingat. Yang pertama adalah jempol, ibu jari. Hargai gurumu, hargai orang tuamu, mudahkan usaha temanmu. Lihat aja banyak yang terjadi. Hargai gurumu, hormati orang tuamu, doakan mereka, saling mendoakan antar teman. Dan ini pernah dibuktikan oleh Randall bersaudara. Randall bersaudara ini menolong singa ini, dan singa ini benar-benar dalam sebuah kondisi hampir mati, ditolong, dibantu, dipelihara, dibantu, ditolong, dipelihara dengan penuh cinta. Dan apa yang terjadi? Keajaiban terjadi. Singa yang sedemikian ganas dan galak hilang keganasannya, hilang kebuasannya, dan benar-benar mencintai karena dia dicintai. Ingat, siapapun yang ada di sini, siapapun kalian, saya ingatkan, sesungguhnya cinta tulusmu, hormatmu, baktimu kepada guru dan orang tuamu memudahkan masa depanmu menjadi hebat. Kalau di dalam dirimu ada dendam dan ketidaknyamanan, maafkanlah, karena dendam dan ketidaknyamananmu akan menjadikan sel-sel menua. Dan sel-sel yang menua ini menjadikan banyak penyakit dalam dirimu, termasuk penyakit hati. Dan apa yang terjadi ketika singa ini sudah dewasa? Maka apa yang terjadi kawan? Singa ini harus dikembalikan ke habitatnya, hutan belantara Afrika. 2 bersaudara ini sebenarnya berat melepaskan singa yang sudah menjadi bagian dari keluarga. Keren banget. Ternyata ketika singa ini harus dikembalikan ke habitatnya, sedih. Tidak mau sebenarnya. Sudah nyaman. Tapi karena justru rasa cinta 2 bersaudara ini, singa ini harus bertemu dengan temannya, bertemu dengan habitatnya, bertemu dengan kebahagiaannya, meskipun berpisah dengan mereka. Akhirnya ini peristiwa yang cukup heboh dan viral di dunia maya. Singa ini berpisah 2 tahun dan tidak pernah bertemu. Berkumpul kembali dengan habitat singa-singa lain di hutan belantara Afrika. Dan 2 tahun singa ini tidak lagi jumpa, tidak ada video call karena tidak bisa video call kan? Apalagi surat menyurat gitu kan, WhatsAppan tidak bisa. Akhirnya setelah 2 tahun tidak bertemu, 2 bersaudara yang kangen dan ingin menemui dan dapat izin dengan catatan penyebab virus itu disiapkan untuk antisipasi. Dan apa yang terjadi? Ketika singa ini dijenguk oleh 2 bersaudara ini, maka disinilah saya merasakan keajaiban hebat terjadi. 2 bersaudara ini tenang karena dia yakin orang atau makhluk yang dia bantu pasti akan ingat. Dan inilah yang akan terjadi pada kalian nanti. 21 hadir kembali sebagai orang sukses menginspirasi adik kelasnya. Suatu hari nanti yang berbicara di sini adalah kalian, bukan saya. Lihat apa yang terjadi. Singa ini tuh menatap, melihat, merasakan, dan akhirnya dia walaupun sudah segede anak sapi tetap. Lihat baik-baik. Mengapa engkau dikenang? Engkau dikenang karena engkau memberi, bukan karena menerima. Kenapa engkau bahagia? Karena engkau telah menyelesaikan ujian-ujian. Ini singa loh, bukan teletabis. Dan anehnya, yang unik adalah singa yang lain yang belum pernah ketemu gerak kayak kita jinak. Itu namanya law of attraction, law of projection. Orang baik itu tiba-tiba diterima dimanapun dia berada, kecuali orang jahat yang memang tidak menerimanya. Nah, lihat. Seandainya singa ini bisa berbicara, dia pasti ngomong, kenapa kamu datang sendiri? Nah gitu. Kenapa aku nggak dikenali? Nah gitu. Ini yang tadi saya katakan, semut sebagaimana kecoa. Semut ini ternyata tetap hadir dan ada sampai hari ini, walaupun di zaman dinosaurus juga tidak ada. Karena semut punya sifat menghargai, melayani, tim, kontribusi, lakukan yang terbaik, berkorban, menolong, membantu. Dan semut kalau dapat makanan tidak langsung dimakan di tempat, dia justru lapor untuk membawa makanan ini bareng-bareng dan dimakan di sarangnya untuk dibagi rata. Itu semut. Jadi kalau kalian tahu semut ini kenapa tetap fight, karena dia memiliki sifat kerjasama, bukan hanya sekedar bekerja bersama-sama. Yang kedua, tadi sudah disebutkan, jujur, disiplin, dan bisa dipercaya. Jujur, disiplin, dan bisa dipercaya. Ternyata anak nomor 4 ini, saya suka banget dengan video ini. Sudah ribuan kali video ini ditayangkan, dan saya mendapatkan satu kesimpulan. Kenapa anak ini pantang menyerah? Karena dia punya tanggung jawab. Kenapa dia pantang mengeluh? Karena dia berkomitmen.
melakukan yang terbaik. Bahkan ketika dia tinggal sendirian di saat yang lain sudah lewat garis merah, apa yang dia lakukan? Bertahan, berkomitmen, disiplin. Ini Abigail dari Kajastan. Dan ini ternyata menular, teman-temannya ikut semangat. Makanya kalau kalian hari ini semangat, menularkan pada teman kalian. Berat kan? Nah, jadi teman-teman SMA 21, saya beritahu pada kalian, hati-hati dengan temanmu, hati-hati dengan lingkunganmu, karena engkau akan terwarnai dengan mereka. Dan ini adalah nyata. Seorang anak kecil yang notabene berat badannya juga tidak seberat teman-temannya yang lain, tapi kenapa dia mampu mengaruhi? Karena dia komitmen, karena dia konsisten, karena disiplin. Dan akhirnya apa? Semua orang menjadi saksi bahwa komitmen dan kedisiplinan yang dia bangun menular. Benar kan? Ininya menang. Jempol, harga ini telunjuk, disiplin, jujur. Dari tengah nggak boleh sendiri. Kalau dari tengah sendiri itu ada orang pintar nggak punya teman. Kalau kalian nggak percaya, bawa motor dari sini pulang ke rumahmu begini sebenarnya. Tapi gimana? Orang nggak suka. Orang itu nggak suka orang hebat yang egois. Orang hebat yang tidak kenal teman. Orang pintar tapi pintar sendiri. Nah, punya catatan dimakan sendiri. Sendiri. Nah ini keunggulan, unggul itu karena bahagia berteman bersama-sama. Lihat ini, tahu nggak? Saya mendapatkan video ini tentang bagaimana proses seorang juara taekwondo dari Korea. Ternyata yang mereka ajarkan adalah kesabaran. Yang pertama sabar nih. Kemudian yang kedua adalah saling membantu. Lihat, ini ada anak kecilnya nggak sampai-sampai nih, kakinya nggak sampai ke atas ini. Gak sampai dia, gak sampai. Tuh lihat. Wah, gak sampai. Gak sampai. Ini apa? Dibantu oleh kakak. Kakaknya. Oke. Ya ini dek. Nah, ini kita kan. Nah, bagus. Tapi ada satu hal di sini. Anak ini merasa sakit ketika menyelesaikan tugas ini. Tahu ini untuk membantu. Tapi ini ototnya ini tegang banget. Sampai atas ini kalau kalian nggak percaya coba aja, pasti sakit kalau nggak pernah. Ini ototnya regangan luar biasa. Dan ketika dia selesai jalannya kayak habis sunat tuh. Beda dengan yang sudah latihan. Memang orang itu tidak nyaman untuk menghadapi hal baru. Lihat, keren. Tuh. Oh, yang lain bahagia. Tuh. Kebahagiaan bersama, jangan sampai yang satu sukses dan satu sedih gitu. Lihat, ini malah lebih keren lagi. Dan semua diawali dari yang tadi, ketidaknyamanan. Tuh. Keren banget nih, seimbang loh. Tuh. Nah, akhirnya senior-seniornya juga sama, tingkatan latihannya beda. Yang perlu kalian pahami adalah semua orang hebat dia berkeringat lebih banyak ketika latihan daripada ketika pertandingan. Itu kata Bruce Lee. Lebih baik berkeringat dan bercucuran keringat dalam latihan daripada berdarah-darah dalam pertandingan. Jadi kalian lebih baik sekarang capek belajar, capek latihan soal daripada ketika pas ujian akhir sekolah nanti bengong dan bingung lihat soal-soal itu semua masalah. Nomor satu masalah, nomor dua masalah, nomor tiga. Kenapa? Karena nggak pernah belajar di ilmu itu. Dan ini yang terjadi. Final. Ketika mereka tampil atas latihan bertahun-tahun untuk tampil 30 menit, penampilan mereka adalah penampilan yang terbaik. Jadi kesimpulannya adalah orang-orang hebat adalah orang yang siap berproses, komitmen atas proses itu, dan ujian adalah merupakan pembuktian dari proses, karena proses tidak pernah mengkhianati hasil. Persahabatan, teman. Nih dari manis itu persahabatan, persaudaraan, perbanyak teman. Ini hebat karena bareng-bareng. Coba kalau sendirian, pasti dia hebat. Jadi 2-1. Kenapa kok pindah ke sini? Selain di sini temannya nyaman, yang kedua di sana nggak cukup, gitu kan? Ya, kalau dipaksakan di sana, belum tentu kalian senyaman ini. Coba lihat, perhatikan. Ini semua hebat karena masing-masing komitmen. Coba ada salah satu yang bisa zigzag sendiri gitu. Gak pernah latihan tiba-tiba datang, itu merusak formasi loh. Gak pernah masuk tiba-tiba pas ujian akhir datang. Nah itu membuat pusing dulu ini. Gimana ini?
Dan semua ini karena faktor klinik. Jangan meremehkan hal kecil. Boleh cuma menghargai, tapi mobil itu rusak, klinik kan gitu. Gak bisa dibawa masuk kan? Jangan meremehkan hal kecil. Ini kelas 12, kalau nggak jadi hampir sampai gagal. Gara-gara apa? Gara-gara lengah. Nomor 2 deh. Ini saya ulang lagi, biar kalian paham tentang ini. Nih, habis tuh. Tuh. Dengan kesimpulan kali ini kita lakukan kontemplasi. Kelas 12 berdiri. Yang merasa kelas 12 berdiri. Yang masih merasa kelas 11 berdiri dulu. Berdiri. Kontemplasi ini adalah kesimpulan dari semua materi tadi saya simpulkan dengan masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Oke, anak-anak kelas 12, siapa yang ingin lulus tahun ini katakan saya? Siapa yang lulus dan mendapatkan tujuan terbaik katakan saya? Mampu membantu dan membanggakan orang tua katakan saya? Yang berkata saya dan siap untuk lulus, letakkan tangan kanan di dada kiri seperti ini. Letakkan tangan kanan di dada kiri seperti ini. Pejamkan matamu, dudukkan kepalamu. Saya ingin memasukkan sugesti positif dalam dirimu. Materi ini belum tentu kamu dapatkan 10 tahun ke depan. Belum tentu kalian bertemu dengan saya bertemu dengan kalian. Fokus, pejamkan matamu, dudukkan kepalamu. Dengan dinilai koi dari seorang pianis Kitaro Jepang, saya ingin mengajakmu untuk bersyukur karena menjadi bagian dari keluarga besar 21. Dengarkan baik-baik. Hadirkan saat-saat pertama kamu diterima di 21. Banyak temanmu yang lebih pintar darimu. Banyak yang rapotnya lebih hebat, lebih keren darimu. Bahkan banyak yang lebih rajin dari dirimu. Tapi mereka belum tentu menjadi orang beruntung seberuntung kamu. Engkau diterima di salah satu SMA terbaik di Jakarta, SMA favorit dengan guru-guru hebat di Jakarta, SMA Negeri 21. Hadirkan kenangan-kenangan indah bersama sahabatmu, bersama temanmu. Lihat dan rasakan betapa dirimu, betapa hatimu, betapa perjalananmu adalah perjalanan yang indah. Ada sahabat yang lucu, ada sahabat yang menggemaskan, ada sahabat yang penuh perhatian, ada sahabat yang sedemikian komitmen membersamaimu, menasihatimu, walaupun ada sebagian yang menyebalkan. Itulah hidup. Dan sekarang lihatlah baik-baik. Hadirmu 3 tahun kurang lebih di 21 adalah merupakan histori kawan, sejarah yang tidak akan bisa kalian hapus. Hari ke hari, waktu ke waktu, satu persatu engkau lampaui. Kelas 10, kelas 11 sudah engkau lampaui. Dan hari ini engkau ada di kelas penghujung, kelas final yaitu 12. Lihat, kanan kirimu adalah sahabat-sahabat terbaikmu. Belum tentu satu lagi universitas denganmu. Belum tentu kalian bertemu setiap hari seperti hari ini, berjumpa, berkumpul, bercengkerama, bahagia. Namun ingat, suatu hari ketika engkau tamu alumni, jadilah orang bermanfaat yang layak untuk melengkapi dan layak dibanggakan. Guru-guru yang hebat membersamaimu. Mereka meninggalkan keluarga untukmu. Setiap hari mereka meninggalkan suami ataupun istri dan anak-anak demi membersamaimu. Mereka lebih sering bertemu denganmu daripada pada keluarganya sendiri. Dengarkan baik-baik. Di balik orang sukses ada orang-orang hebat yang mendukung kesuksesannya. Di balik orang hebat ada orang yang bersungguh-sungguh mendoakan dan mensupportnya. Ada seorang wanita bernama Bunda, seorang wanita bernama Ibu, seorang wanita bernama Mama, yang dia tidak pernah bercerita kepadamu bagaimana ketika kau sakit dia sedemikian stres memikirkanmu, menggendongmu tanpa lelah dan capek. Saya sebagai seorang ayah baru 30 menit menggendong anak kecil, bayi kecil saya, sedemikian capek dan lelah. Tapi seorang wanita aku bernama Bunda sedemikian berjam-jam, berhari-hari, bertahun-tahun menggendongmu, membersamaimu, mengajakmu bercanda, bermain, memberikan makanan terbaik, dan tidak pernah menuntut pamrih padamu. Dan satu catatan untuk berikan yang terbaik kebahagiaanmu untuk dia, karena kebahagiaannya adalah ketika melihatmu bahagia. Begitu dengan ayahmu, pergi pagi dia, pulang malam dia. Seorang laki-laki agung yang sedemikian luar biasa menemani hidupmu, meskipun kadang kurang waktu untukmu, meskipun kadang kurang ngobrol bersamamu, tapi dia memikirkan bagaimana engkau bisa kuliah dengan biaya yang cukup, bagaimana engkau bisa makan dengan cukup, bagaimana sandang dengan baik. Dan lihatlah dua orang itu pernah masuk ke
kamarmu, menatapmu, melihatmu ketika kecil. Dan dia berdoa, ya Allah, ya Tuhan, jangan kau ambil nyawa kami sebelum anak kami mandiri. Jangan kau ambil nyawa kami sebelum anak kami dewasa. Berikan kesempatan kami untuk melihat wisudanya. Berikan kesempatan kami untuk melihat kebahagiaannya. Ingat, hari ini adalah hari pembuktianmu. Abaikan masa suram yang lalu sebagai pelajaran dan perbaiki hari ini dan ke depan. Lihatlah, ketika engkau pulang ke rumah masih mereka ada untukmu. Mungkin ada yang konflik dengan ibunya, ada yang punya masalah dengan ayahnya. Sebanyak apapun dendammu, ketidaknyamananmu tidak bisa menggantikan perjuangan dan pengorbanan mereka ketika engkau dulu masih lemah, masih balita. Dengerin baik-baik. Engkau beruntung masuk ke SMA 21. Engkau beruntung menjadi bagian dari keluarga besar SMA favorit ini. Karenanya, keberuntunganmu ini harus membawa keberuntungan berikutnya. Tetap konsisten, tetap komitmen, belajar yang baik, berteman, berkawan, hargai gurumu, hormati orang tuamu, perbaiki ibadahmu sesuai dengan keyakinanmu, belajar dan latihan soal yang baik. Terus menerus engkau mengasah otakmu, mengasah emosimu, mengasah spiritualmu, dan lihatlah keajaiban yang terjadi suatu hari nanti 15-20 tahun ke depan ketemu alumni di SMA 21, engkau akan menjadi orang-orang yang pantas untuk menginspirasi. Lihat kanan kiri para sahabatmu, mungkin sekarang mereka orang biasa, kita tidak pernah tahu bagaimana mereka ke depan menjadi orang-orang yang luar biasa. Selamat berjuang, selamat ujian, selamat menjadi terbaik, selamat menempuh kebahagiaan hidup jangka panjang dunia ini dan juga akhirat nanti. Buka matamu dan tepuk tangan untuk kehidupanmu. Ya. Sukses, selamat, terima kasih. Selamat kembali. Ampun mohon. Terima kasih guru-guru hebat yang telah membersamai Pak Ridwan. Terima kasih. Pendeta Aljunda, terima kasih sudah menjadi orang yang baik. Terima kasih anak-anak cerdas kalian mengikuti dengan hebat. Gak terasa sampai kemudian 1,5 jam lebih. Saya sama Jaya. Terima kasih kepercayaan para guru hebat. Pendeta Aljunda juga. Terima kasih Gulis. Sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf yang tidak bisa disebutkan namanya. Mudah-mudahan Allah memberkati. Saya serahkan pada tanya jawab. Kalau ada yang bertanya, saya jawab. Silakan. Kita ada waktu 10 menit. Baik, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Aris Ahmad Jaya, Persukti Indonesia. Luar biasa ya. Tak terasa sebenarnya masih kurang Pak waktunya. Kami ingin berlama-lama, namun karena tentu sudah terjadwal, mudah-mudahan nanti di kesempatan bisa kita berjumpa lagi, tentunya bisa menimba ilmu lagi dengan berbagai macam pengalaman dan juga kata-kata yang Bapak sampaikan kepada kami semua. Baik, sebelum diakhiri ada sesi tanya jawab. Mungkin saya persilahkan dua penanya, silahkan. Ada yang ingin bertanya bisa maju ke atas podium. Langsung dapat voucher loh. Ya. Dan sudah disediakan voucher ya yang tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara. Anak sekarang ini kalau suruh bertanya susah. Tapi kalau ditunjuk, yang pakai kacamata. Ya, betul. Ya. Silakan. Silakan maju. Nah, gitu. Sebutkan nama kemudian pertanyaan. Satu lagi. Boleh. Ini yang kelihatan cerdas. Putri, sebenarnya semuanya cerdas sih. Kamu juga mau bertanya? Kamu tanya. Satu dulu. Sambil kita persiapkan yang kedua. Langsung silakan bertanya. Kasih mic-nya, waktu kita tidak banyak. Ya, langsung tanya aja. Pertanyaan saya tapi. Ya, silakan. Sekarang saya akan bertanya kepadanya. Keberanianmu untuk masuk ke sini, maju ke sini, itu merupakan kecerdasan emosi. Saya tahu sebenarnya kamu tidak siap untuk bertanya, tapi kamu berani maju ke depan, itu bagian dari hidup. Sekarang pertanyaan saya adalah, kalau kamu boleh memilih, yang pertama, menjadi orang yang bermanfaat, atau yang kedua, menjadi orang yang kaya. Tenang. Dua-duanya pilihan dia, hak dia.
menjadi orang bermanfaat atau menjadi orang yang kaya? Kaya dan bermanfaat. Oke, itulah anak sekarang. Kamu betul. Kalian harus menjadi orang yang kaya sehingga banyak manfaat. Dan kalian juga bisa mulai dari manfaat karena manfaat itu harus menjadi orang kaya. Dua sisi ini, dua-duanya. Tapi yang penting adalah berkarakter. Pertanyaan saya ini ingat baik-baik. Ketika kamu menjadi orang yang kaya dan bermanfaat, maka satu yang harus kamu ingat, harus memiliki komitmen dan nilai kemanfaatan yang lebih. Siapa namamu? Bian. Abian. Anak nomor berapa? Sama. Kamu adalah contoh bagi adikmu. Punya adik? Ya. Ingat, adikmu akan menirumu dan kasih tepuk tangan untuk dia. Bagus, udah cukup. Ingat kata-katanya, keberanianmu adalah nilai plus. Oke, tetap di sini mungkin ada yang silakan. Nah, saya tidak menunjuk siapa yang ingin langsung di tempat, bertanyanya nggak usah maju ke depan. Ayo. Ya. Mau bertanya? Ya, oke. Gak apa-apa, jangan tunjuk temanmu. Mau bertanya? Berdiri. 2 orang. Kamu langsung dikasih aja mic-nya. Kalau enggak saya yang tanya. Oke. Yang putri dulu, yang putri dulu. Ya. Ayo pegang aja. Mau bertanya atau tidak? Saya bertanya ya. Mau bertanya atau ditanya? Mau bertanya atau ditanya? Mau ditanya. Mau ditanya? Iya. Nah, kalau udah bertanya masalah saya bilang kamu nanya gitu kan? Dengerin baik-baik. Sekarang kamu IPA atau IPS? PS. Dengerin. Kamu harus tahu, kesuksesan bisa dimulai dari manapun, asal tujuannya jelas. Ketika engkau boleh memilih, suatu hari nanti, kamu ingin kuliah di luar negeri atau di dalam negeri? Di luar negeri. Luar negeri. Pertanyaan saya yang kedua, ketika kamu kuliah di luar negeri, kira-kira negara manakah yang engkau ingin kamu kuliah di sana? US. Ketika kamu sudah ingin kuliah di US, satu pertanyaan saya tentang kepantasan, sudahkah engkau hari ini menguasai bahasa Inggris? Minimalnya berbicara, bisa? Persiapkan persyaratan minimal itu, yaitu kemampuan bahasamu. Karena kemampuan bahasamu akan memudahkan pemahamanmu. Jadi minimalnya ada arah. Boleh, kamu berhak mendapatkan hadiah. Oke. Ada berapa lagi? Masih banyak ya? Yang laki-laki IPA 1 orang berdiri. Ya mana? IPA ya, berdiri ya, berdiri. Udah, enggak apa-apa. Kamu didaulat oleh temanmu menjadi duta. Berdiri. Oke. 1 dulu. Yang 2 mana? Berdiri. Sana. Maju, kamu berani. Sini. Yang sini. Ayo, aku ingin mendengar pertanyaanmu. Bertanyalah apa saja. Apa yang ingin kamu tanyakan? Sebelum saya bertanya padamu. Yang warna hijau, baju hijau, oke, pegang. Ayo, silakan. Apa yang kamu ingin tanya? Buat sukses tapi buat orang malas. Ini pertanyaan mewakili 80%. Ini pertanyaannya singkat, tapi seperti inilah. Saya juga pernah merasakan. Tips sukses bagi orang malas. Ingat, dengerin baik-baik. Malas itu adalah kenikmatan saat ini dan harus dibayar dengan ketidaknyamanan jangka panjang. Dengerin itu. Tips sukses bagi orang malas. Yang pertama, kamu harus mampu untuk menghilangkan satu hal-hal kecil yang membuat orang malas, yaitu yang pertama, menunda. Kemalasan itu dimulai dari sifat menunda. Jadi hari ini coba komunikasi dengan dirimu. Ketika ada rasa kemalasan untuk menunda, kamu langsung bilang, mulai dari langkah pertama untuk mengalahkan kemalasan itu. Mulai dari hal terkecil, yaitu mulai dengan menghadapi rasa malas itu dengan menghapus kalimat menunda. Yang pertama, jadi pahami, menunda. Kemalasan itu awalnya dari kata menunda. Yang kedua, bagaimana orang malas itu bisa sukses? Lihat, malas itu positif kalau untuk hal-hal yang penting. Contoh, saya malas gagal, saya malas untuk miskin, saya malas untuk menderita. Jadi kemalasan untuk ketidaknyamanan itu akan kamu bayar dengan kehebatan. Kamu mau nggak hidup itu menderita?
Gak mau kan? Dan ingat, semua penderitaan, ketidaknyamanan, kemiskinan, dan seterusnya itu ujung-ujungnya ketidakmampuan untuk mengambil peluang karena kata malas. Jadi ingat, bagaimana orang malas bisa sukses? Hadirkan efek ketidaknyamanan yang membuat orang malas itu malas, maka kemalasan itu akan engkau lakukan. Mengeluh, menunda, malas, menyalahkan, banyak alasan, hilangkan, maka kemalasan itu akan hilang. M4B, tepuk tangan untuk penemu yang hebat. Mulai dapat itu. Hilangkan M4B. Tip malas hilang itu M4B. Mengeluh, menunda, malas, menyalahkan, banyak alasan, hilangkan. Itu adalah biang kerok dari sumber kemalasan. Silakan. Ya Pak, saya mau nanya Pak. Jadi kan hari ini kita di sini kan dapat motivasi buat maju ke depan, bla 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 semua segala macam. Ya. Tapi itu juga harus dari diri kita sendiri kan. Betul. Dan lingkungan yang support kita nih. Tapi misalkan di sekolah ada stigma anak-anak yang pintar sama anak-anak yang bandel. Ya. Dan guru-guru pasti nggak suka sama anak-anak yang bandel. Contohnya saya. Saya tanya Pak Jundan aja. Nilai fisika saya nggak bisa beli mie ayam 1 porsi. Nah, gimana kalau misalnya nih kita ada niat, kita ada kemauan, tapi giliran kita udah menunjukkan itu, kita kayak Pak saya bisa nih, tumben kamu bisa. Nah itu kan jadi pertanyaan, jadi bumerang buat kita yang tadinya udah mau berubah malah jadi bumerang lagi. Jadi kita jadi kayak ya elah saya udah kerja keras malah jadi diinjek-injek lagi buat apa? Ya. Jadi motivasi di hari ini gimana caranya biar bisa kita terapin terus. Ya. Dan stigma kayak ini anak eligible, yang nggak eligible udahlah kalian nanti tes aja pasti bisa segala macam. Terus kayak misalnya yang anak-anak bandel, udah mereka nggak bakal jadi apa-apa, orang kerja bolos mulu apa segala macam. Dan giliran yang anak-anak bandel mau berubah, dibilangnya ntar juga pasti bandel lagi. Itu gimana caranya jadi apa ya? Pahaminnya gimana gitu deh istilahnya. Ya. Oke, dengerin. Saya dulu juga bandel kawan. Saya juga bandel. Bahkan saya pernah duel, ya kan? Yang perlu kamu pahami adalah buktikanlah bahwa perubahanmu itu konsisten. Maka orang yang mengatakan tumben, dia akan berkata, memang dia sudah berubah. Justru ketika kamu berubah, baru digitukan, kamu sudah kembali ke masa lalu. Berarti tujuanmu berubah bukan untuk dirimu, tapi untuk membahagiakan orang lain, dan itu gagal. Ingat kawan, layang-layang terbang karena menghantam angin, bukan sarang angin. Itu betul. Dan ingat sekali lagi, balon terbang bukan karena warnanya, tapi karena isinya. Predikat, label itu adalah warna. Dia pintar, dia rajin, dia oke, itu warna yang terlihat. Kita tidak pernah tahu siapa dirinya ketika di kamar sendirian. Ketika handphone dan kuncinya tertutup, itulah dia yang asli. Saya bandel dimanapun Pak, tobatlah. Tapi ingat, jadilah bukti dan tidak menunggu bukti. Orang yang berkata kepadamu tumben, itu adalah pupuk yang akan membuat pohon itu besar. Ingat, layang-layang terbang karena menghantam angin, bukan karena sarang angin. Balon terbang bukan karena warnanya, tapi karena isinya. Dan pupuk yang bau itulah yang membuat pohon itu besar. Ingat, kata tumben itu adalah ingin pembuktian bahwa engkau memang benar-benar ingin berubah. Itu. Tidak ada orang yang menginginkanmu gagal, tapi dia bahagia dengan berkata refleks. Iyalah, orang biasanya jarang ke masjid, tiba-tiba sholat duha, itu kan aneh ya. Guru agamanya harus bilang banyak dosa ya. Bisa jadi begitu refleksnya. Tapi sekalinya dia rohis, kerohanian Islam, sekalinya langsung tiba-tiba nonton video porno. Nah, kaget orang. Nah, ingat, kalau kita menuju orang, itu yang 4 menuju kita sendiri, yang 1 menuju dia. Makanya kalau menuju orang begini, dia Pak gitu. Oke, cukup ya. Sudah? Ada lagi? Ada lagi? Tadi yang mau bertanya siapa? Nggak apa-apa, kamu dinobatkan sebagai teman bandel, nggak apa-apa. Dan diwakilkan. Oh, berarti dia terwakili. Ada satu lagi nih. Nih, satu lagi. Akhwat putri, wanita. Silakan. Kita hargai dia. Tenang aja. Khotibnya belum berangkat ke masjid, masih jam 11. Assalamualaikum Pak. Ya. Perkenalkan nama saya Najwa Mehdi dari 12 IPS 1. Bagaimana caranya konsisten atas apa yang udah kita rencanakan? Karena dari diri sendiri
dari diri kita sendiri nih, misalkan kita punya rencana kayak gini, bisa aja itu besoknya hilang. Nah, jadi tips bagaimana konsisten dengan rencana apa yang udah kita bangun. Ini pertanyaan yang bagus. Kita kasih tepuk tangan untuk pertanyaan yang baca. Kamu pertanyaan keren. Dengerin. Tulis apa yang kamu inginkan sehingga dia terikat. Rencanamu itu harus ditulis. Tertulis sehingga bisa dilakukan evaluasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu harus mampu bercerita kepada orang-orang yang memang engkau percaya atas rencana hebatmu, sehingga mereka akan mengingatkanmu ketika engkau keluar dari relmu. Bisa jadi dia orang tuamu atau sahabat-sahabat akarmu atau guru terbaikmu. Jadi kita perlu memproklamasikan apa yang kita inginkan sehingga mereka pun bahagia dengan proses perjalanan dan mengingatkan ketika kita keluar dari rel itu. Yang pertama, kita perlu punya partner. Tapi yang ketiga, ketika engkau punya rencana dan komitmen atas rencana itu, karena kamu memiliki sumpah palapa. Tahu nggak sumpah palapa? Sumpah palapa Gajah Mada itu seperti ini. Saya tidak akan memakan buah pala sebelum mempersatukan Nusantara. Ternyata dalam sejarah Gajah Mada memang sangat suka dengan buah pala ini dan menjadi bagian dari hobi kesukaannya. Saya pernah memakai sumpah palapa ini untuk menulis buku. Saya tidak akan memakan daging dan juga mie ayam kesukaan saya sebelum buku ini terbit. Jadi setiap kali melihat mie ayam itu, belum selesai. Udah daging, belum selesai. Itu luar biasa. Jadi ada sebuah komitmen yang akan hilang ketika engkau tidak menemukannya. Saya berkomitmen untuk belajar dan untuk menjaga diri saya dari ketidakbaikan mulai sekarang. Jadi ketika kamu mulai keluar dari itu, kamu nasihat dirimu, ingat komitmenmu, ingat komitmenmu. Itu namanya self talk. Ingat, setiap hari kalian self talk pada diri sendiri lebih dari 2000 kali. Satu hari itu 2000 kali. Termasuk hari ini. Saya duduk di mana ya? Di sini atau di sana? Itu komunikasi dengan diri sendiri. Kamu mau ke kamar kecil? Kamar kecil tahu enggak ya? Enggak dulu lah, nanti dulu sendiri. Itu kok self talk itu. Kira-kira saya mau belajar enggak ya? Oh, kayaknya enggak deh. Itu self talk. Saya berteman sama dia enggak ya? Saya mau masuk ke jurusannya sini. Itu self talk. Dan hari ini kamu tahu, tidak ada sugesti di dunia ini kecuali autosugesti. Tidak ada nasihat di dunia ini kecuali engkau menasihati dirimu, karena orang lain hanya mengusulkan nasihat kepadamu dan kau yang menerima atau tidak. Jadi sehebat apapun motivator, dia hanya mengusulkan. Sehebat apapun gurumu, orang tuamu, dia hanya mengusulkan. Dan usulan ini bisa engkau terima atau kau tolak. Jadi komitmen itu dimulai dari komitmen diri, izin diri. Itu yang membuatmu mengizinkan terus-menerus, bukan karena lingkunganmu dengan siapa, bukan dengan motivatormu siapa, bukan karena jurusanmu apa, tapi karena kamu mengizinkan untuk sukses, maka semua unsur sukses kamu akan lakukan. Itu intinya, komitmen diri, janji diri, dan nikmatilah prosesnya, bukan hasil akhirnya. Seorang pendaki gunung sebagian besar menikmati proses mendakinya, bukan karena ada di puncaknya. Buktinya setelah sampai puncak dia mau turun lagi, karena dia tidak hanya menikmati puncaknya, tapi menikmati prosesnya. Dan SMA itu indah karena kalian menikmati proses kebersamaan dan bukan hanya sekedar rapot ataupun ujian hasil akhir. Nikmati proses menuju hasil terbaik, komitmen. Terima kasih. Cukup ya. Sukses untuk angkatan ini, angkatan berapa nih? 23. Keren. Sudah dewasa 23 itu. 23. Saya berdoa mudah-mudahan angkatan 23 mau menjadi angkatan terbaik. Temu alumni menjadi orang-orang sukses dan mampu menjadi orang berdaya di Indonesia. Membahagiakan orang tuanya, membanggakan gurunya, kaya raya, keliling dunia, banyak zakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris Atmajaya. Ya, jadi tadi rangkaian dari presentasi materi kita tutup dengan tanya jawab. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Dan di akhir sesi ini saya mengambil salah satu cuplikan kata-kata bijak yang beliau sampaikan, bahwa kita semua akan diuji dan ujian disesuaikan kemampuan kita. Ya, jadi
Para siswa sekalian harus yakin bahwa ujian sekolah dan masuk perguruan tinggi tentu nanti akan disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Setuju? Oke, begitu saya ingin bertanya, apakah Anda siap dengan ujian sekolah? Apakah Anda siap masuk perguruan tinggi? Mudah-mudahan kita semua sukses dan saya tunggu kabar baiknya di kemudian hari. Terima kasih Pak Aris Ahmad-Jaya. Terima kasih Indonesia. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon untuk Coach Aris dan Bapak Asep untuk tetap berada di atas panggung karena akan ada penyerahan sertifikat kepada narasumber dan juga moderator seminar motivasi pada hari ini. Untuk itu kami mengundang kepada yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, Bapak Asosiat Profesor Dr. Andes Ridwan Marandrong MSc, dan Kepala SMA Negeri 21 Jakarta, Ibu Nieta Sirait, untuk menyerahkan sertifikat. Untuk Bapak Ridwan dapat menyerahkan sertifikat ke moderator yaitu Bapak Asep, dan juga untuk Ibu Nieta Sirait MPD dapat menyerahkan sertifikat ke Coach Aris. Foto bersama terlebih dahulu. Terima kasih, kami silakan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat semula.